Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Tis'atul Mukarromah. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 7, yaitu tentang materi sholat Jumat. Yang pertama kita bahas adalah pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat duhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah baligh adalah fardu ain. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat tidak dapat dibebankan pada hamba sahaya atau budak, anak-anak, wanita, musafir, dan orang yang sakit. Dasar hukum sholat Jumat terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah Muslim. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim. Oleh karena itu, orang yang tidak beragama Islam ataupun orang kafir tidak dapat melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, laki-laki, merdeka, dan sehat. Yang kelima, orang yang menetap atau bukan musafir. Yang terakhir yaitu orang yang tidak ada uzur. Orang yang memiliki uzur atau halangan diberikan keringanan untuk tidak menghadiri sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama adalah diselenggarakan di masjid daerah pemukiman. Tidak boleh di sawah, lapangan, dan lain-lain. Nomor 2, dilaksanakan pada waktu duhur pada hari Jumat. Yang ketiga, dikerjakan dengan berjamaah. Dan yang terakhir, dikerjakan setelah 2 khutbah. Sunnah sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi Jumat. Yang kedua, berpakaian bersih dan berwarna putih. 3, menggunakan wangi-wangian. 4, membaca doa menuju masjid. 5, memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. 6, disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Dan yang terakhir, i'tikaf sambil berzikir atau membaca sholawat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat yaitu pidato seorang khatib sebelum mengerjakan sholat Jumat yang isinya mengingatkan dan mengajak jamaah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah.
Syarat khutbah Jumat. Yang pertama adalah dilaksanakan pada waktu pelaksanaan sholat duhur. Yang kedua, khutbah dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Ketiga, duduk sejenak di antara dua khutbah. 4. Khotib hendaknya suci dari najis dan hadas. Kelima, menutup aurat. 6. Mengeraskan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat mendengarnya. 7. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut antara khutbah 1 dan khutbah kedua. 8. Dilaksanakan dengan rukun yang ada. Rukun khutbah Jumat. Yang pertama adalah khotib mengucapkan tahmid. Yang kedua, khotib harus mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, khotib harus mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Keempat, khotib berwasiat kepada jamaah agar selalu bertakwa kepada Allah. Yang kelima, khotib membaca salah satu ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Boleh khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Dan yang terakhir, khotib berdoa yang ditujukan kepada muslimin dan muslimat yang berisi permohonan ampun atas segala dosa, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sunnah khutbah Jumat. Sunnah khutbah Jumat yang pertama adalah khotib hendaknya menghadapkan wajah ke jamaah. 2. Memakai bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, mengucapkan salam pada saat mengawali khutbah. Keempat, khotib meletakkan dirinya pada tempat yang lebih tinggi. 5. Tema khutbah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi. 6. Materi khutbah tidak panjang. Adab sholat Jumat. Adab sholat Jumat yang pertama adalah jamaah hendaknya diam mendengarkan khotib. Yang kedua, jamaah hendaknya memperbanyak doa dan zikir saat khotib duduk di antara dua khutbah. Karena pada waktu ini termasuk waktu yang mustajab. Yang ketiga, dianjurkan mandi, memotong kuku, kumis, memakai wangi-wangian, dan berpakaian bersih. Yang keempat, datang ke masjid sebelum imam naik mimbar. Yang kelima, mengisi shaf yang kosong. Yang keenam, berzikir, membaca sholawat, dan membaca Al-Quran. Yang ketujuh, mendengarkan khutbah dengan baik. Selanjutnya, hal yang membatalkan pahala sholat Jumat. Yang pertama adalah saling bercakap dengan jamaah lain di saat khutbah berlangsung. Dan yang kedua, menegur jamaah lain yang bercakap-cakap agar diam di saat khutbah berlangsung. Yang terakhir adalah hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat yang pertama adalah melatih kedisiplinan. Sholat Jumat adalah sholat fardu pekanan yang hanya dilaksanakan pada hari Jumat dengan waktu yang khusus, yaitu pada waktu sholat duhur. Dengan pelaksanaan sholat Jumat, mendidik umat untuk menggunakan waktu pada hari Jumat sebaik mungkin dan bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan sementara urusan duniawi. Yang kedua adalah mengingat Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, dalam penjelasan ayat ini menuntun manusia agar tidak terbedaya dunia ketika seruan Allah telah datang, yaitu meninggalkan jual beli untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga adalah
Nilai kebersamaan. Nilai ini tergambar dalam tata cara sholat Jumat yang ditunaikan secara berjamaah. Yang keempat adalah menghargai orang lain. Nilai ini tergambar dalam pelaksanaan sholat Jumat pada saat khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Dan yang terakhir yaitu membiasakan hidup bersih dan rapi. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.